Sholat maghrib itu waktunya sangat pendek. Malaikat Jibril mencontohkan sholat maghrib yang pertama, waktunya seperti itu juga. Mencontohkan yang kedua, waktunya seperti itu juga. Jadi malaikat Jibril itu tidak pernah mengakhirkan waktu sholat maghrib. Sementara di sholat-sholat yang lain, malaikat Jibril mencontohkan mengakhirkan waktu sholat. Seperti ketika sholat zuhur di awal waktu, yaitu pada saat zawal. Kemudian yang kedua kalinya, malaikat Jibril mencontohkan pada Nabi SAW, sholat zuhur itu di akhir waktu, yaitu pada saat matahari sudah tergelincir ke arah barat dan bayang-bayang sama dengan bendanya. Itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita teruskan pengajian beberapa waktu yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fasal. Wa awwalu waqtil maghribi, awal waktu maghrib, idza ghabatis syamsu, apabila matahari telah terbenam. Lima ruya anna Jibril alaihi salam, berdasarkan riwayat bahwa malaikat Jibril alaihi salam shallal maghriba, salat maghrib, khina ghabati syamsu, salat maghribnya malaikat Jibril itu pada saat matahari telah terbenam. Wa aftaras shaimu, saat matahari terbenam itu orang-orang berpuasa sedang berbuka. Jadi malaikat Jibril itu sholat maghrib pada saat matahari terbenam. Pas matahari terbenam itu saat orang-orang berpuasa sedang melakukan berbuka puasa. Ini sholatnya yang ditujukan oleh malaikat Jibril. Walaisa laha illa waktun wahidun. Waktu sholat maghrib itu tidak ada waktu yang lain kecuali hanya satu waktu. Wahuwa bimikdari, waktu itu kapan? Wahuwa bimikdari, yaitu waktu itu seukuran ma yatatoharu, seukuran seseorang bersuci. Wayasturul aurata, seseorang menutup aurat. Wayu'adzinu, seseorang azan. Wayuqimus sholata, seseorang mendirikan sholat. Wayadkhulu fiha, dan seseorang melakukan sholat maghrib tersebut. Jadi waktu ukuran sholat maghrib itu adalah bimikdari, seukuran seseorang bersuci, setelah bersuci menutup aurat, setelah menutup aurat kemudian azan, setelah azan kemudian iqamah, setelah iqamah kemudian melakukan sholat. Seukuran inilah waktunya sholat maghrib itu. Jadi tidak lebih dari seukuran 5 ini, kurang lebihnya seperti itu. Fa'in akharatuhula an hadzal waqti, kalau ada orang yang menunda waktu atau mengakhirkan waktu dari waktu yang telah ditentukan ini, yaitu seukuran dengan orang bersuci, selama orang memakai pakaian untuk menutup aurat, selama orang azan, selama orang iqamah, dan selama orang sholat yang seperti itu, atamma, maka orang itu melakukan dosa, orang itu berdosa. Kalau orang sholat tidak seukuran dari 5 macam kegiatan ini, maka orang itu berdosa. 5 ruya Ibnu Abbas, berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas, anna Jibril alaihissalam, bahwa Jibril alaihissalam shalla fil marratil akhirati, sholat pada yang kedua kalinya, kama shallaha fil marratil ula, yaitu seperti pada saat malaikat Jibril sholat di pertama kalinya. Walam yughayyir, tidak pernah berubah. Jadi malaikat Jibril melakukan sholat maghrib yang pertama kali pas matahari terbenam, seukuran orang bersuci, seukuran orang melakukan menutup aurat, seukuran orang azan, seukuran orang iqamah, seukuran orang melakukan sholat. Yang kedua kalinya juga begitu sama, tidak ada berubah. Walau kana laha waktun akhara, andaikan sholat maghrib itu memiliki waktu yang lain selain waktu yang disebutkan tadi,
La bayyana kama bayyana fi sairi salawati. Tentu saja malaikat Jibril telah menjelaskan atau telah mempraktekkan seperti sholat-sholat yang lain. Andaikan saja ada waktu yang lain, tentu malaikat Jibril telah menjelaskan bagaimana waktu pertama dan bagaimana waktu akhirnya. Tetapi ternyata malaikat Jibril tidak menjelaskan itu, tidak mempraktekkan itu. Bagaimana yang pertama, begitulah bagaimana yang kedua. Waktu yang pertama, begitulah waktu yang kedua. Fa in dakhala fiha fi waktiha, kalau ada orang telah melakukan sholat, artinya ia sedang melakukan sholat pada saat waktu maghrib itu, fafihi salah satu aujahin, dalam hal ini ada 3 pendapat. Ahaduha anna lahu ayyastadimaha ila ghuyubi syafaqi. Yang pertama, pendapat yang pertama bahwa melakukan sholat maghrib itu sampai hilang mega yang berwarna kuning di arah barat. Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat sholat maghrib itu qara'a surat al-a'raf. Beliau membaca surah Al-A'raf fi sholatil maghribi, di dalam sholat maghrib tersebut. Jadi Nabi membaca surah di dalam melakukan sholat maghrib itu panjang, yaitu surah Al-A'raf. Oleh karena itu waktunya sholat maghrib itu adalah sampai mega yang berwarna kuning di arah barat itu hilang. Itu waktunya Nabi SAW melakukan sholat maghrib. Wathani, yang kedua, la yajuzu lahu, orang yang melakukan sholat maghrib tidak boleh ayyastadimaha, ketika ia melakukan sholat maghrib itu aktsara min qadri salati raka'atin, lebih dari seukuran 3 rakaat. Lianna Jibril alaihi salamu, karena malaikat Jibril alaihi salam sholat salasa raka'atin, melakukan sholat 3 rakaat. Wasalis, dan yang ketiga, anna lahu ayyusalliya, bahwa orang yang melakukan sholat maghrib itu melakukan miqdaro awalil waktu, seukuran sholat di awal waktu, fi sairi sholawati, pada seluruh sholat-sholat yang lainnya. Li'annahu la yakunu muakhiran, karena tidak boleh ditunda sholat maghrib itu fi hadzal qadri, pada ukuran ini, yaitu ukuran 3 rakaat menurut malaikat Jibril tadi. Wa yakunu muakhiran fi mazada alaihi, sementara itu di sholat-sholat yang lain boleh diakhirkan, tapi kalau untuk sholat maghrib tidak boleh diakhirkan. Wa yakrahu ayyusamnya sholatal maghriba al-isya, dan dimakruhkan atau tidak boleh menamakan sholat maghrib itu adalah sholat isya. Sholat maghrib dinamakan sholat isya, itu tidak boleh. Walaupun sama-sama di malam hari, tetapi tidak boleh sholat maghrib dinamakan sholat isya. 5 ruya Abdullah bin Maghfal, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Maghfal, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yaghlibannakumul a'rabu ala ismi sholatil maghriba, jangan kalian kalah dengan orang Arab Badui dengan menamakan nama sholat maghrib. Wa yaqulul a'rabu, orang Badui, orang Arab Badui itu mengatakan sholat maghrib itu al-isya, yaitu sholat isya. Jadi sholat isya yang dicontohkan oleh malaikat Jibril adalah waktunya mulai matahari terbenam. Ketika matahari terbenam sampai mega yang berada di sebelah barat itu berwarna kuning itu hilang. Maka seukurannya kira-kira adalah cukup untuk bersuci, cukup untuk menutup aurat, cukup untuk azan, cukup untuk iqamah, dan cukup untuk sholat selama 3 rakaat itu panjangnya. Maka sholat maghrib itu waktunya sangat pendek. Malaikat Jibril mencontohkan sholat maghrib yang pertama, waktunya seperti itu juga. Mencontohkan yang kedua, waktunya seperti itu juga. Jadi malaikat Jibril itu tidak pernah mengakhirkan waktu sholat maghrib. Sementara di sholat-sholat yang lain, malaikat Jibril mencontohkan mengakhirkan waktu sholat. Seperti ketika sholat zuhur di awal waktu, yaitu pada saat zawal. Kemudian yang kedua kalinya, malaikat Jibril mencontohkan pada Nabi SAW, sholat zuhur itu di akhir waktu, yaitu pada saat matahari sudah tergelincir ke arah barat dan bayang-bayang sama dengan bendanya. Itu 2 kali waktunya berbeda. Sementara pada saat waktu maghrib, malaikat Jibril mencontohkan waktunya sama. Waktu pertama pas matahari terbenam, kemudian sholat rakaat 3 rakaat,
pas waktu matahari terbenam selama 3 rakaat. Yang kedua kalinya juga mencontohkan sholat maghrib di akhir yang kedua kalinya juga pas matahari terbenam selama 3 rakaat. Sehingga di sini diambil isyarat, diambil dari apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW dengan malaikat Jibril itu, bahwa sholat maghrib adalah waktunya mulai dari terbenam matahari secara sempurna sampai mega yang berwarna kekuning-kuningan di arah barat itu hilang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.